Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Mahardika Yono dari Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2023, kelas A dengan NIM 23020260038. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai topik dinamika politik dan netralitas birokrasi di tahun pemilu secara singkat dengan pengetahuan yang saya miliki. Baik, selanjutnya membahas mengenai konsep terlebih dahulu, yaitu konsep dinamika politik dan konsep netralitas birokrasi. Konsep dinamika politik secara umum dapat diartikan sebagai proses perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam kehidupan politik, sedangkan konsep netralitas birokrasi secara umum merupakan keadaan dan sikap netral atau tidak memihak yang dijunjung tinggi oleh aparatur birokrasi dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Merujuk pada hal itu, saya mengambil sebuah isu yang berkaitan dengan konsep maupun topik yang diberikan kepada saya. Isu tersebut yaitu mengenai netralitas ASN di dalam tahun pemilu 2024, yang dimana saya mengambil contoh kasus nyata, yaitu pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh 6 ASN di daerah Kota Palopo, yang dimana nantinya pembahasan ini akan dibahas secara lanjut di slide berikutnya. Baik, selanjutnya membahas lebih lanjut mengenai isu yang telah disinggung sebelumnya. Ketika menganalisis kasus nyatanya yang berkaitan dengan isu tersebut, hasil analisis yang ditemukan yaitu berupa dugaan maupun permasalahan yang terjadi. Pertama, terkait dugaan. Saya menduga bahwa adanya dilema antara netralitas dan intervensi politik. Ketika melihat kasus nyatanya, ke-6 ASN yang melanggar netralitas ini kan sebagian besarnya memiliki jabatan struktural di dalam birokrasi. Dan mungkin saja mereka memiliki keinginan untuk bersikap netral, tetapi dengan adanya intervensi politik yang mungkin memberikan mereka ancaman ataupun memberikan sebuah keuntungan berupa perjanjian politik yang akhirnya membuat mereka ke-6 ASN ini menjadi kebingungan dan dilema antara ingin bersikap netral ataupun mengikuti intervensi politik tersebut. Selanjutnya yang kedua, yaitu terjadinya permasalahan mengenai kelemahan lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara dan Bawaslu daerah terhadap kinerja mereka dalam menjaga netralitas birokrasi termasuk ASN di dalam tahun pemilu 2024, yang dimana di sini kita dapat melihat ternyata bukan hanya 6 ASN ini saja yang melakukan pelanggaran di Palopo, tetapi banyak beberapa ASN di Palopo yang akhirnya juga melakukan pelanggaran netralitas birokrasi tersebut. Maka dari itu, saya sebagai mahasiswa ingin memberikan pandangan saya berupa saran ataupun solusi yang mungkin bisa digunakan. Yang pertama, perkuat atau tingkatkan kinerja lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara dan Bawaslu daerah dalam menjaga netralitas birokrasi, khususnya nanti di tahun pemilu yang akan mendatang. Yang kedua, berikan sanksi tegas kepada pelanggar, jangan hanya sanksi moral, karena jika hanya sanksi moral sepertinya kurang efektif dalam memberikan efek jera, dan jika diberikan sanksi tegas, saya rasa dengan adanya sanksi tegas tersebut ASN akan merasa takut untuk melakukan sebuah pelanggaran. Baik, selanjutnya penutup. Dalam video singkat kali ini telah membahas mengenai dinamika politik dan netralitas birokrasi di tahun pemilu. Jika membahas dinamika politik, tentunya hal ini tidak bisa terlepaskan dari kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Dinamika politik itu bersifat dinamis, dan bahkan politik itu juga merupakan sentral bagi kehidupan yang ada di dunia. Namun jika kita berbicara netralitas birokrasi, tentunya ini merupakan pilar demokrasi di tengah dinamika politik tersebut.
Dalam pembahasan yang ada dalam video, kita juga dapat melihat jelas bahwasanya meskipun birokrasi telah diatur untuk dapat bersikap netral dalam menjalankan tugasnya secara profesional, namun adanya pengaruh intervensi politik ini juga dapat mempengaruhi kinerja birokrasi. Padahal, jika berbicara netralitas birokrasi, ini bukan hanya sekedar aturan kode etik semata, tetapi ini juga melainkan berbicara mengenai kesadaran kolektif dan integritas dalam menjaga kepercayaan publik. Karena sejatinya, birokrasi merupakan penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat yang dimana mereka menjalankan tugasnya harus secara profesional. Dalam pembahasan yang ada dalam video kali ini juga kita dapat merefleksi yang dimana ini mengingatkan bahwasanya pengaruh intervensi politik merupakan tantangan bagi birokrasi dan demokrasi kita. Karena jika kita berbicara mengenai dampaknya, ini bukan sekedar dampak terhadap hasil proses dari politik yang berupa pemilu, tapi ini juga nantinya akan berdampak terhadap hasil stabilitas kinerja birokrasi tersebut. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah melalui lembaga-lembaga maupun masyarakat dapat saling berkomitmen untuk dapat menjaga stabilitas birokrasi dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan dalam menjaga netralitas birokrasi dalam menjalankan tugas-tugas ataupun kewenangan-kewenangan yang harusnya mereka kerjakan. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.